Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa hadir di dalam masjid ini, di dalam majelis ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, serta dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan juga kita hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab Bulughul Maram, yaitu hadis ke 10, bab miyah, bab air. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bi fadli Maimunah radhiyallahu anha, akhrajahu Muslimun. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mandi dengan air bekas istrinya Maimunah. Padahal di hadis yang sebelumnya, hadis yang ke-11, di situ Nabi mengatakan janganlah laki-laki mandi bekas air perempuan dan janganlah perempuan mandi bekas air laki-laki. Seolah-olah hadis ini bertentangan keduanya. Bahkan dalam hadis ke-11 pun disebutkan wali ashabis sunan ihtasala ba'du azwaji an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi jabnatin faja'a yaghtasilu minha faqalat inni kuntu junuban faqala innal ma'a la yujnibu wasahahu Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Nah, bahkan di hadis ke-11 ini Nabi pernah juga mandi dengan bekas air salah satu istrinya. Lalu istrinya berkata, jaka bahasa kita, itu bekas aku tadi mandi dan aku dalam keadaan junub, ujar bini Sidin. Lalu kata Nabi, innal ma'a la yujnibu, sesungguhnya air itu tidak ikut junub. Ada keempat junub airnya, yang junub itu manusianya. Nah, hadis-hadis ini kelihatannya bertentangan dengan yang sebelumnya. Hadis yang ke-9 menyebutkan jangan mandi dengan bekas perempuan laki-laki, atau perempuan jangan mandi dengan bekas laki-laki. Tapi di hadis-hadis selanjutnya Nabi sendiri prakteknya mandi dengan bekas air bekas istrinya. Nah, seolah-olah bertentangan. Nah, lalu kita memahami hadis ini lewat ulama.
ulama-ulama yang memang kredibel, berkompeten, yang memahami isi kandungan hadis ini. Lalu kita ambil kesimpulan, bahkan para ulama juga mengambil kesimpulan, menggabungkan kedua hadis ini. Yang kelihatannya bertentangan tadi digabungkan keduanya. Seperti Syekh Soleh Fauzan, beliau menyebutkan ini kondisional, tergantung kondisi kita. Nah, hadis pertama melarang itu, larangannya bukan sampai kepada haram hukumnya, tapi hanya makruh saja. Dan hadis berikutnya yang membolehkan memang sebenarnya boleh saja kita mandi dengan bekas air istri kita, atau sebaliknya istri kita mandi dengan bekas laki-laki, atau wudu dengan bekas air perempuan, atau perempuan berwudu dengan bekas air wudu kita, itu boleh. Nah, tapi dengan kondisi apabila air itu banyak, maka sebaiknya janganlah kita mandi atau berwudu dengan bekas air yang sudah dipakai. Kalau airnya banyak, pakailah air yang baru. Kalau airnya banyak. Tapi jika airnya tidak banyak alias sedikit, kita yang ada cuma itu aja, sementara kita membutuhkan untuk berwudu atau mandi, maka kembali ke hadis yang tadi itu, diperbolehkan. Maka hukum makruhnya hilang, diperbolehkan. Artinya tergantung kondisi. Nah, di Indonesia kita di sini banyak banyu. Maka seperti madhab Imam Syafi'i ini memang larisnya itu di daerah yang banyak banyu, karena beliau itu melarang atau tidak sah kita berwudu dengan bekas air yang sudah dipakai, yang mana sebutannya disebut dengan air mustakmal, bekas pakai. Ini kalau madhab Imam Syafi'i. Kenapa? Karena wadah kita ini banyak hujan tiap hari, sungai banyak, danau ada, sumur tinggal ditabung dapat banyak wadah kita. Mungkin yang berlaku tadi yang boleh mengambil bekas atau memakai bekas orang lain itu daerah-daerah yang sulit air. Misal Utopia sana, daerah yang memang ngalih banyu, susah air. Nah, itu. Jadi tergantung kondisi. Bahkan kita pun bisa jadi juga, umpama di hutan kalau ngalih dapat banyu, walaupun sebenarnya secara keseluruhan banyak banyu, tapi ada kondisi-kondisi daerah kita nih memang ada juga yang ngalih dengan banyu, susah mencari air itu susah. Maka berlaku hukum yang tadi, boleh menggunakan bekas air yang sudah dipakai. Yang dimaksud laki-laki boleh menggunakan bekas perempuan atau perempuan boleh menggunakan bekas laki-laki, itu yang dimaksud adalah suami istri, bukan orang lain. Kalau bang bekas binian lain, itu jangan. Bukan itu. Yang dimaksud ya di sini suami istri, laki bini. Kemudian hadis ke-12. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu ay yaghsilahu sab'a marratin ula hunna biturbi, akhrajahu Muslim, wa fi lafzi lahu falyuriqhu, wa li Tirmidzi akhrahunna
au ulahunna. Nah, air suci, air yang suci kemudian apabila dijilat oleh anjing, ada nih wadah airnya suci lalu dijilat oleh anjing, airnya ada datang anjing menjilat, minumkah ini di situ? Maka an yaghsilahu sab'a marratin, maka dibasuh 7 kali wadahnya itu, dibasuh 7 kali. Ulahanna biturbi, salah satunya dengan debu, dengan tanah, salah satunya dengan debu atau dengan tanah. Nah, wa fi lafzi lahu falyurikhu, di lafaz yang lain air yang bekas dijilat tadi ditumpahkan dulu, dibuang dulu, dibuang. Kemudian wali Tirmidzi, dan riwayat Imam Tirmidzi, membasuhnya 7 kali, salah satunya dengan debu. Itu debunya atau tanahnya bisa di akhir, bisa di awal. Debunya bisa di akhir, bisa di awal. Yang penting di 7 kali membasuh ini, salah satu dengan tanah tadi, bisa di awal tanahnya, bisa di akhir. Tapi yang paling utama adalah di awal tanahnya. Caranya, cara membasuhnya, bila air tadi dijilat oleh anjing, tumpahkan dulu airnya. Kemudian wadahnya ini, cara membasuhnya kan lebih utama dengan tanah pertama. Nah, tanah atau debunya dicampur dengan air, atau airnya dicampur dengan debu, sama aja tuh. Lalu dibasuhkan ke wadah itu, set sekali. Sudah, selanjutnya dengan air 6 kali. Kenapa lebih utama tanah di awal? Supaya air yang 6 berikutnya membersihkan tanahnya juga 4. Kalau tanahnya di akhir, nah, walaupun suci juga nih sudah, tapi tanah di akhir, membasuh pulang menghilangkan tanahnya, nah, membasuh lagi menghilangkan tanah. Mati lampu. Sip, cek. Kada kedengaran. Cek. Nah, jadi membasuhnya 7 kali. Caranya salah satu tadi dengan tanah, lebih utama tanah atau debunya di awal. Tapi lain tanahnya tuh langsung disapukan, tanahnya dicampur dengan air. Nah, itu caranya. Nah, kalau ambil debu, sapuakan, kadang itu caranya. Tanah atau debunya campur air. Nah, itu caranya. Diganti dengan sabun, Bang. Ada yang bertakon, kada usah tanah gin, ganti sabun. Kalau sabun banyak aja. Kira-kira bersih sabun lah pada tanah. Bujur aja menurut kita. Tapi hukum Allah, bahkan Nabi mengatakan bukan berdasarkan hawa nafsunya, tapi ini atas perintah Allah. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha.
Nabi tidak berkata dengan hawa nafsunya, tapi apa yang diwahyukan oleh Allah. Maka ada penelitian bahwa membersihkan dengan tanah itu bersihnya memang hilang ada zat-zat yang terkandung di liurnya anjing itu, tidak bisa dihilangkan dengan sabun kecuali dengan tanah. Ada yang meneliti gitu. Ini canggih berdahulu sudah hukum, canggih berdahulu sudah. Nah, itu cara. Tidak hanya liur anjingnya, tapi bagian seluruh tubuhnya. Kena awaknya kah, kena bulunya kah, pokoknya kena anggota tubuhnya dihukumi najis. Najisnya najis mughaladzah, najis berat. Najis berat itu cara membersihkannya tadi dengan 7 kali membersihkannya, diawali dengan tanah, kemudian yang keenamnya air. Tapi caranya ingatlah, lain tanahnya tadi disapukan, tanahnya dicampur dulu dengan banyu, dengan air. Hadis ke-13, wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hirrah, tentang kucing, innaha laysat binajasin, sesungguhnya kucing itu bukan hewan yang najis. Innama hiya minat tawafina alaikum, karena sesungguhnya kucing itu adalah hewan yang biasa berkeliaran di antara kita. Jadi kada najis, amunnya kucing yang menjilat airnya kada najis. Kada najis karena kucing itu ujar Nabi bukan hewan yang najis. Dia adalah hewan yang jinak, hewan yang biasa berkeliaran di antara kita. Maka dikiaskan ke hewan yang lain. Walaupun hewan itu haram, tapi kalau dia terbiasa berkeliaran di sekitar kita dan hewannya jinak, bisa dipelihara, seperti burung kah, umpamanya ada burung yang diharamkan, walaupun burung itu minum di wadah air, itu airnya tetap suci. Kenapa? Karena walaupun burung tadi, misalnya elang itu kan haram tuh, tapi ini bisa dipelihara, maka tidak menajisi tempat dan air itu. Nah, dikiaskannya ke situ. Nah, ini hadisnya tentang kucing. Jadi kucing itu kada apa-apa, kada menajiskan. Beda dengan anjing tadi, bila anjing yang menjilat, nah kalau kucing kada apa-apa. Ini masih ada 3 menit nih, laju sedikit lagi lah. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala jaa a'rabiyyun. Dahulu datang seorang Arab Badui, fabala fi taifatil masjid. Kemudian Arab Badui ini berkamih di masjid, fazajarahun nasu, lalu hendak, ya jaka bahasa kita dipukuli lah, hendak dipukuli oleh sahabat-sahabat. Ini kurang ajar nih berkamih di masjid. Di dalam masuk ujung-ujung berkamih, hendak dipukuli. Fanahahum Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi melarang, jangan dipukuli, jangan, biarkan tuntungkan dulunya berkamih. Ayo nih Nabi, tuntungkan dulu, tuntungkan ininya berkamih. Falamma aqda baulahu amru Nabi sallallahu alaihi wasallam bidanubi min ma'i fa uhriqa alaih. Lalu ujar Nabi, setelahnya selesai berkamih, ambilkan segayung air lalu siramkan. Ini menunjukkan bahwa membersihkan air kencing itu, kalau air kencingnya di tanah, tidak usah dipindahkan tanahnya, dibuang. Ini bekas kamih, nah dikamihi, dicangkul, tanahnya diambil, dibawa, kada usah itu, cukup disiram, sudah bersih. Itu caranya Nabi.
Kemudian kenapa Nabi tadi melarang orang memukulinya, menyarikinya? Tuntungkan jajar Nabi. Inilah akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amun seandainya dilarang saat itu, di haridnya atau inya buka, bececeran lagi kami. Bebanyak pulang wadah najisnya. Jangan kami sih, bukanya padang kami kan banyak kaminya. Atau kalau terjadi bilanya maharid kami ada muncul penyakit, nah itu yang diharidkan oleh Nabi. Nah ini dakwah Nabi itu luar biasa. Di sini banyak hukum sebenarnya yang mau kita jelaskan, tapi terbatas waktu. Insya Allah kita sambung kena setelah Lebaran. Panjang jauh habis Lebaran. Insya Allah Lebaran tanggal 12 lah, April, 11-12 April, seminggu libur, minggu depannya tanggal 25 mun kada salah. Nah, kita mulai pengajian. Kemudian Ramadan kita tunggu pengumuman. Cuman kayaknya kelihatannya hari Selasa, Bang. Hari Selasa kayaknya. Sebab tanggal 29 Sya'ban itu hari Minggu. Hari Minggu 29 Sya'ban itu belum kelihatan hilal. Kalau belum kelihatan hilal maka genap 30 hari. Nah, berarti Sya'bannya sampai hari Senin. Berarti tanggal 1 Ramadannya hari Selasa. Tapi kita lihat aja gini, pengumumannya kayak apa. Nah itu yang kita umpati. Nah, kira-kira itu yang bisa ulun sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kurang. Selamat memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ulun akhiri hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.